warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Lanjutkan kembali membaca kitab Mawsu'atu Al-Adabil Islamiyah. Kita masih membicarakan tentang adabu ma ba'dal faragh min al-akal, yaitu adab-adab setelah makan. Sekarang kita bicarakan al-adabus sadisu, adab yang ke-6 dari adab-adab setelah makan, yaitu at-tasawwuq. Tasawwuq artinya bersiwak, yaitu membersihkan gigi. Hifazan ala salamatil fami, demi menjaga keselamatan mulut, kebersihan mulut. Wal asnani, dan gigi. Wa tatyiban li raihatil fami, dan juga untuk mengharumkan bau mulut. Wali umumi al hadis allati ta'muru bit tasawwuq, dan karena keumuman hadis-hadis yang memerintahkan untuk bersiwak, wa tahutsu alaihi, dan mendorongnya. Jadi setelah seseorang makan maka dianjurkan untuk bersiwak, menggosok giginya. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi, untuk membuat harum bau mulut. Dan juga karena ada hadis-hadis yang memerintahkan untuk bersiwak dan mendorong untuk senantiasa bersiwak. Wasata'ti fi mawdi'iha insyaallah, dan akan diterangkan tentang perintah-perintah bersiwak ini insyaallah. Wala ba'sa bil furusyati wal ma'juni, tidak mengapa dengan sikat gigi dan juga dengan odol. Tidak mengapa dengan sikat gigi. Jadi seorang setelah selesai makan maka dia boleh memakai siwak ataupun memakai sikat gigi dan odol. Li'anal maqsuda tanziful fami ba'dal akal. Karena yang dimaksud adalah membersihkan mulut setelah makan. Wa tatyibu raihatihi, dan memperbaiki dan mengharumkan raihah baunya. Wa siwaku afdal, dan siwak lebih utama. Jadi setelah selesai makan maka hendaklah seseorang membersihkan mulutnya untuk menjaga mulut, menjaga gigi, kemudian membuat harum bau mulut, baik dengan siwak maupun dengan sikat gigi, meskipun bersiwak lebih utama. Itu adab yang ke-6. Al-adabus sabi'u, adab yang ke-7, adabu italatil julusi ba'da ta'am, tidak duduk lama setelah makan. Fa innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, fa iza ta'imtum fantashiru, kalau kalian sudah makan maka bertebaranlah. Wa zalika iza kana al-insanu ya'kulu 'inda ghairihi, yaitu ketika seseorang makan di rumah orang lain. Walian sarif ba'da ta'ami, maka hendaklah dia pergi setelah selesai makan. Illa an ya'lama anna sahibal baiti yakrahu zalik, kecuali jika dia mengetahui bahwa pemilik rumah membenci hal tersebut, yakni dia tidak senang kalau tamunya ini langsung pergi. Wa yuhibbu julusahu fala haraja alaihi, dan dia suka, pemilik rumah ini suka kalau tamunya ini duduk lama di rumahnya, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa. Jadi setelah kita selesai makan di rumah seseorang, maka kita langsung pergi, jangan berlama-lama duduk di rumahnya, kecuali jika penghuni rumah suka kita duduk lama di rumahnya. Kalau dia suka kita duduk lama di rumahnya, maka tidak mengapa kita duduk dalam waktu yang cukup lama, itu tidak masalah. Al-adabu tsaminu, adab yang ke-8, al-wudu'u min lahmil ibil, yaitu wudu karena makan daging unta. Fa iza akala al-insanu lahmal ibili falyatawadda, jika seseorang makan daging unta maka hendaklah dia berwudu. Fa inna sahabata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i minha, karena para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berwudu setelah makan daging unta. Faqala, maka beliau bersabda, tawadda'u min luhumil ibili, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwudulah kalian karena makan daging unta. Wala tatawadda'u min luhumil ghanam, dan janganlah kalian berwudu dari daging kambing, dari selesai makan daging kambing. Wasallu fi marabidil ghanami, dan salatlah kalian di tempat memautkan kambing. Wala tusallu fi marabiki al-ibili, dan janganlah kamu salat di tempat menderumnya unta. Jadi ketika seseorang dia memakan daging unta, maka hendaklah dia berwudu setelahnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berwudu setelah memakan daging unta, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berwudu setelah makan daging unta, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk berwudu setelah memakan daging kambing. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan juga para sahabat untuk sholat di tempat menambatkan kambing. Boleh seorang sholat di tempat menambatkan kambing, dan Rasulullah SAW melarang para sahabat sholat di tempat memautkan unta.
Taib. Jadi adab yang ke-8 ini adalah dianjurkan untuk berwudu setelah makan daging unta. Al-adabut tasi'u, adab yang ke-9, adamu hamli syai'in ma'ahu, tidak membawa serta sesuatu bersamanya. Wa idza kana al-insanu ya'kulu 'inda ahadin, jika seseorang makan di rumah orang lain, fala yanbaghi an yahmila ma'ahu syai'an min at-ta'ami 'inda insirafihi, maka tidak patut dia membawa sesuatu dari makanan ketika dia pergi. Lianna zalika minad dana'ah, karena hal demikian termasuk ad-dana'ah, yaitu perilaku yang rendah. Jadi ketika kita makan di rumah seseorang, maka kita tidak boleh ya membawa pulang makanan yang disediakannya tersebut, tidak membawa sesuatu dari makanan tersebut untuk dibawa pulang ya. Illa an yusirra alaihi sahibu da'wah, kecuali yang mengundang bersikeras untuk meminta tamu agar membawa makanan pulang. Au yu'tiyahu bi nafsihi, atau dia memberikan sendiri. Fala haraja alaihi, maka itu tidak mengapa. Jangan membawa sesuatu dari makanan di rumah orang yang mengundang kita, dari rumah orang yang mengundang kita, karena itu termasuk sifat yang dana'ah, yang rendah ya, menunjukkan dana'ah. Kecuali kalau pemilik rumah yang bersikeras untuk memberikannya kepada kita, maka boleh kita bawa. Al-adabul ashir, adab yang ke-10, adabun naumi ba'dal akli mubasyaratan, tidak tidur setelah makan secara langsung. Tidak tidur setelah makan secara langsung. Fa inna hadza minal adati sayyiati, karena ini termasuk di antara kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Wa yu'athiru ta'siran darran 'alal qalbi wa ghairihi, dan membawa pengaruh yang berbahaya bagi hati dan bagi anggota tubuh lainnya. Bal innahu qad yatasabbabu fi mautil insan idza atada zalika tiwala umrihi. Bahkan hal itu terkadang menyebabkan kematian seseorang jika dia terbiasa melakukan hal tersebut sepanjang umurnya. Wa qad zakara ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan anna 'alal insan an yatamasya qalilan ba'd ta'am. Sebagian ulama, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa seseorang harus berjalan sedikit setelah makan. Wa naqalu zalika an jama'atin min ahli ilmi bitib. Mereka menukil hal tersebut dari sekelompok orang yang mengetahui tentang kedokteran. Wasahihu annahu la yalzamul al-mashyu ba'da ta'am. Yang benar bahwa tidak mesti berjalan setelah makan mubasyaratan secara langsung, bala'allahu ghairu marhubin, mungkin juga itu tidak disukai. Lakinnahu kadzalika la yanamu ba'da al-akli mubasyaratan, namun juga tidak tidur secara langsung setelah makan. Jadi setelah seseorang selesai makan, maka tidak dianjurkan untuk langsung tidur ya, karena itu akan membawa pengaruh yang buruk, membawa efek yang buruk ya bagi tubuhnya, bagi hati, dan bagi jantungnya, bagi kesehatannya ya, bahkan bisa menyebabkan kematian seseorang ya apabila dia terbiasa melakukan itu sepanjang hidupnya. Bahkan sebagian ulama ahli kesehatan menyarankan untuk berjalan beberapa langkah ya setelah makan ya. Meskipun tidak merupakan kewajiban, yang harus diperhatikan adalah tidak langsung tidur setelah makannya. Al-qismur rabi', adab yang atau bagian yang keempat, adabun laha alaqatun bil akal, yaitu adab-adab yang memiliki hubungan dengan makan. Ini bagian yang keempat ya, yaitu adab-adab yang berhubungan dengan makan ya. Adab yang pertama, bagian yang pertama dari adab-adab makan adalah adab-adab sebelum makan. Bagian yang kedua dari adab-adab makan adalah adab-adab ketika makan. Kemudian bagian yang ketiga adalah adab-adab setelah makan, dan yang keempat adalah bagian yang keempat adalah adab-adab yang memiliki hubungan dengan makan. Peminha di antaranya al-adabul awwalu, adab yang pertama, adamu akli thawmi wal wasli qabla salati. Adamu akli thawmi wal wasli qabla salati, tidak makan bawang putih dan bawang merah sebelum salat. Wa zalika li annahuma yuhdisani ra'ihatan karihatan, karena keduanya menimbulkan bau yang busuk. Fa imma an yazhabal insanu ila salati fil masjid fayuzil musallina wa yuzil malaikata wa yukhalifu nahyan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yada'al masjid. Maka pilihannya, ada kalanya seseorang pergi ke masjid ya dalam keadaan mulutnya bau, wa yuzil musallin, lalu dia mengganggu orang-orang yang salat, wa yuzil malaika, dan mengganggu malaikat yang ada di masjid, wa yukhalifu nahyan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi larangan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yada'al masjidah. Dan pilihan yang lain adalah dia meninggalkan masjid. Fa in asaba falyakul huma matbukhaini, jika dia tetap ingin makan bawang putih bawang merah, maka hendaklah dia memakan keduanya dalam keadaan telah dimasak. Fa innahuma la yuhdisani tilkar raihata, karena
Kalau sudah dimasak, keduanya tidak akan menimbulkan bau yang busuk tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thauman aw basalan falyatazilna. Barang siapa yang makan bawang putih dan atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauhi kami. Wal ya'tazil masjidana, hendaklah dia menjauhi masjid kami. Wal yaqud fi baitihi, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man akala min hazil baqlah, barang siapa yang makan sayuran ini, as-sauma wal basala wal qurras, yaitu bawang putih, bawang merah dan bawang kucai, fala yaqrabanna fi masjidina, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam, karena malaikat merasa terganggu dari hal-hal yang mengganggu manusia. Jadi ketika seseorang ingin pergi ke masjid, maka dia disarankan tidak memakan hal-hal yang menimbulkan bau yang tidak sedap, seperti misalnya al-basal, yaitu bawang merah, wathum, bawang putih, dan juga bawang kucai. Karena kalau dia tetap memakan ya dalam keadaan mentah, maka itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap, bau yang busuk ya, sehingga mengganggu orang-orang yang salat di samping kanan samping kirinya, dan mengganggu orang-orang yang dia berinteraksi dengan mereka di masjid, juga mengganggu malaikat yang hadir ya di masjid ya. Kemudian juga menyelisih petunjuk Nabi SAW. Orang seperti itu yang makan ya bahan-bahan yang bau ini sebelum ke masjid, pilihannya adalah hendaklah kalau dia tetap mau makan, dia makan dalam keadaan sudah dimasak. Kalau sudah dimasak, maka bau tersebut sudah hilang, maka dia tetap boleh makannya. Tapi kalau dimakan dalam keadaan mentah, kemudian dia pergi ke masjid, itu akan mengganggu orang yang di kiri dan kanannya. Begitu juga dengan hal-hal lain yang menimbulkan bau ya, badan, keringat, bersihkan terlebih dahulu sebelum dia berangkat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi kami, hendaklah dia menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya ya. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, siapa yang makan sayuran ini, yaitu bawang putih, bawang merah, bawang daun ya, hendaklah dia menjauhi hendaklah dia tidak mendekati tempat masjid kami, karena malaikat terganggu dari hal-hal yang mengganggu manusia. Al-adabul tsani adabul akli fi tariq. Adab yang kedua adalah tidak makan di jalan. Fa inna hadza mimma yuhrimu al-muru'ata 'inda salaf. Karena makan di jalan itu termasuk ya hal-hal yang merusak wibawa, muru'ah ya di kalangan ulama salaf. Wa yatanafa ma'ha, dan bertentangan dengan muru'ah. Wa in kana al-urfu yakhtalifu min zaman li akhar. Meskipun budaya ya al-urfu berbeda dari satu zaman kepada zaman yang lain. Lakinna katsiran min ulama yang atabar al-akla aurah. Tapi banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa makan itu adalah aurat. Wal aklu fit tariqi mimma yalfitu nazaran nasib. Dan makan di jalan termasuk di antara yang menarik perhatian orang. Fal aula tarkuhu, maka yang lebih baik adalah meninggalkannya. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, al-aklu wan naumu indana auratan. Makan dan tidur menurut kami itu adalah dua aurat. Jadi adab yang kedua ini yang berkaitan dengan adab-adab makan adalah tidak makan di jalan. Ya, ini orang sedang berjalan, kemudian dia makan, ya lagi jalan kaki dari rumahnya ke suatu tempat, kemudian dia sambil makan di jalanan. Ini termasuk yang mengurangi muru'ah ya. Termasuk di negeri kita, hal tersebut termasuk yang menurunkan bahkan merusak muru'ah seseorang ya. Meskipun budaya ya berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain, tapi banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa yang namanya makan itu aurat, maksudnya harus di tempat yang tertutup ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal bahwasanya makan dan tidur itu menurut kami adalah aurat, yakni makan dan minum itu di tempat yang tertutup ya, supaya tidak dilihat oleh orang lain. Al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, syukrullah ta'ala ala ni'matihi, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Fayajibul ihtimamu bi syukrillah azza wa jalla ala ni'matil akli wasyarabi. Maka wajib memperhatikan tentang bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat makan dan minum. Laisa faqat bi talaffuz bil ad'iyati wal azkari al waridah. Bukan hanya sebatas melafazkan doa-doa dan zikir-zikir yang ada. Walakin bil amali bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Tapi itu beramal dengan menaati Allah subhanahu wa ta'ala.
Fa innahu azza wa jalla ja'ala ni'matal akli mujibatun lisyukri. Karena Allah azza wa jalla telah menjadikan nikmat makan termasuk yang mengharuskan bersyukur. Wa qala, maka Allah bersabda, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Makalah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya. Wa ja'ala al-amala bi ta'atihi huwa haqiqatus syukur. Dan Allah jadikan beramal dengan menaati Allah sebagai hakikat dari bersyukur. Wa qala, maka Allah berfirman, ya'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur. Fakama tamatta al-insanu bi ni'matillahi falyakum bihaqqiha min fi syukur. Sebagaimana seorang manusia yang menikmati nikmat Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia mensyukurinya. Jadi di antara adab yang terkait dengan makan adalah yaitu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas makanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur atas nikmat makanan, nikmat minum yang telah Allah berikan kepada seseorang. Bukan hanya sebatas melafazkan doa-doa dan zikir-zikir yang ada yang berkenaan dengan makan, tapi adalah menaati Allah Azza wa Jalla, ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat dari syukur, ya, karena Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat makanan sebagai hal yang mengharuskan untuk ya bersyukur. Kata Allah SWT, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Makalah dari yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian beribadah, beramal ya dengan amal yang saleh, itulah hakikat yang sebenarnya dari kesyukuran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Ya'malu ala Daud syukra." Ya, beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Jadi bersyukur kepada Allah SWT atas makanan itu termasuk adab di antara adab-adab yang berkaitan dengan makan. Jangan sampai seseorang lupa bersyukur kepada Allah SWT atas makanan. Dan yang lebih penting adalah bersyukur itu bukan sebatas mengucapkan alhamdulillah, tapi beramal soleh setelah selesai makan. Ya, orang mukmin itu makan supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, bukan hidup untuk makan, ya, tapi makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian adab-adab makan yang diterangkan dalam kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.